Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PIO sekalian, jadi pada hari ini kita bakal mulai pembelajaran teori ya, tentang desain grafis. Jadi ini adalah modul yang digunakan santri-santri Pondok Tauhid dan IT Hubul Khair yang jurusan desain grafis ya. Nah, jadi kenapa saya mulai dengan teori sebelum pengenalan tool? Jadi teori ini penting, jadi agar kita nanti mendesain dengan sesuai kaidah dan tidak ngawur. Jadi, mendesain itu juga ada aturan-aturannya yang perlu kita ketahui sebagai seorang desainer. Oke, kita uh, buka. Nah, di sini pada halaman pertama tentang desain grafis. Nah, apa itu desain grafis? Jadi, desain grafis itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual, ya. Komunikasi dengan elemen visual, dia lebih ke visual, penglihatan, seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang akan disampaikan. Nah, itu terlalu panjang definisinya. Jadi kita uh, persingkat di sini, atau bisa kita singkat definisinya dengan seni komunikasi visual dalam bentuk gambar dan tulisan. Nah, jadi dalam kita berkomunikasi itu tidak hanya sebatas bercakap-cakap atau berpidato atau yang lain. Jadi di sini desain grafis itu kita mengkomunikasikan pesan yang ingin kita sampaikan dengan bentuk tulisan. Di sini tulisan atau gambar ya, maksudnya visualisasi seperti itu. Atau bisa juga dengan seni menyampaikan pesan. Nah, ini lebih singkat lagi. Jadi maksudnya kita menyampaikan pesan dengan seni ya. Atau maksudnya dengan visualisasi seperti itu. Nah, semakin menarik kemasan pesan ya, maka semakin cepat pesan itu tertangkap oleh audiens. Nah, terus gimana cara untuk menarik? Cara agar desain kita bisa menarik atau bagus? Tentunya di sini dijelaskan. Jadi, seorang desainer dituntut memiliki wawasan yang luas seperti sosial, budaya, psikologi, pengetahuan alam, dan lain-lain, meskipun tidak secara mendalam. Ya, jadi agar desain tadi kita itu menarik, caranya itu memang seorang desain grafis itu dituntut agar mengetahui wawasan yang luas, meskipun tidak mendalam ya. Jadi kita itu harus tahu sosial budaya, psikologi, pengetahuan alam yang sesuai dengan klien kita. Nah itu yang paling penting. Nih, karena sejatinya desainer adalah seorang pemecah masalah bagi kliennya, ya. Seorang eh, memecah masalah atau memberikan solusi kepada kliennya. Kliennya ingin eh, menyewa jasa servis desain kita. Nah, kita sebagai pemecah masalah atau sebagai problem solvingnya klien kita seperti itu. Nah, agar desainnya bagus, kita dituntut seperti tadi. Kita tahu sosial budaya dari calon audiens dari klien kita, atau psikologi dari warna atau yang lain, kemudian pengetahuan alam. Jadi meskipun tidak secara mendalam, yang penting kita sebatas tahu saja seperti itu. Jadi itu desain grafis ya. Desain grafis itu seni menyampaikan pesan seperti itu. Ya, kemudian proses perancangan grafis. Nah, ini proses-proses dalam merancang sebuah desain yang akan kita buat. Nah, jadi yang pertama adalah mencari informasi kebutuhan, ya. Berdiskusi dengan klien mengenai ruang lingkup pekerjaan secara umum, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin seperti apa kebutuhan klien, siapa target audiensnya, produk apa yang dibuat ya, logo, brosur, atau yang lain, atau pertanyaan penting lainnya. Nah, jadi di sini sebelum kita mengerjakan desain, kita harus banyak berdiskusi, banyak mengumpulkan informasi dari klien kita. Jadi kita wawancarai ya, apapun informasi yang kita butuhkan ya, mungkin ukurannya atau warna yang dia suka seperti itu. Ini di sini ada kebutuhan klien, siapa target audiensnya ya, dan produk apa yang dibuat. Atau mungkin juga bisa kompetitor dari klien itu siapa saja gitu.
Jadi kita akan membuat sesuatu yang unik untuk klien kita, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan semua informasi tadi, kita membuat kerangka kerja. Nah, membuat kerangka kerja ini, nah setelah membuat semua informasi, maka kita susun agar menjadi sebuah kerangka kerja. Jadi di sini opsional, terserah teman-teman membuat kerangka itu seperti apa. Tidak harus dalam bentuk tulisan. Membuat kerangkanya di otak teman-teman pun boleh. Jadi ini opsional, terserah teman-teman. Nah, kerangkanya itu berupa kebutuhan desain, tema, data yang dibutuhkan, deadline, dan lain-lain. Itu membuat kerangka ya. Jadi kita buat rapi dari kebutuhan desain, terus tema, data yang dibutuhkan, jadi data yang setelah kita kumpulkan tadi, kemudian deadline. Nah, mengenai deadline, ini kita sebagai seorang desainer harus bisa peka terhadap deadline. Jangan sampai deadline-nya misal 2 hari, tapi kita mengumpulkan atau menyerahkan kepada klien itu lebih dari itu. Nah, tentunya ini akan membuat klien kesal kepada kita, ya. Yang harusnya kita itu memberikan pelayanan terbaik kepada klien agar klien itu bisa kalau misalnya ada kerabat atau temannya yang membutuhkan jasa desain, dia bisa merekomendasikan jasa kita. Seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan servis terbaik kita kepada klien. Agar apa yang kita kerjakan terkonsep dengan baik. Jadi gunanya membuat kerangka ini tadi agar apa yang kita kerjakan terkonsep dengan baik. Nah, kemudian setelah mencari informasi, kemudian membuat kerangka, nah kita mencari ide kreatif. Nah, disinilah nilai jual paling besar ya dari seorang desainer, itu mencari ide kreatifnya. Tahap ini adalah paling utama yang menjadi nilai jual seorang desainer. Bisa dengan sketsa ide ya. Jadi mencari ide itu banyak caranya. Di antaranya dengan sketsa, ya banyak coret-coret di kertas, kemudian brainstorming atau tukar pikiran, bisa dengan klien atau teman desainer yang lain ya, minta pendapat tentang desainnya seperti itu, atau jalan-jalan. Nah, karena memang kebutuhan kreatif ini tidak bisa kalau hanya dalam ruangan kita berdiam diri. Jadi kita harus jalan-jalan mungkin ke taman atau yang lain ya. Atau mungkin kalau kita tidak bisa jalan-jalan ya, kita bisa jalan-jalannya di internet ya, seperti di Google atau yang lain kita mencari-cari gambar-gambar ya. Jadi kita lihat apa yang sudah ada. Nah, dari semua yang kita lihat itu, kita berusaha membuat yang belum pernah ada. Di situ kita membuat ide kreatif. Jadi nilai jualnya itu dalam sebuah desain itu bukan cara membuatnya. Kalau cara membuatnya insya Allah mudah. Nah, yang menjadi sulit itu apa? Idenya, itu dia. Kita bisa mendesain, tapi apa yang mau kita desain itu? Kadang yang bikin desainer lama tidak mendesain-desain itu adalah idenya, tidak kunjung datang ya, mampet. Jadi kita harus bisa uh, pintar-pintar untuk uh, memunculkan ide kreatif. Karena ini adalah nilai jual utama dari seorang desainer. Kemudian setelah itu kita visualisasi atau eksekusi, ya. Proses eksekusi membuat desain mulai dari layout, ya, background, pemilihan font, warna hingga revisi. Jadi eh, setelah kita mengumpulkan informasi, buat kerangka kerja, kita mencari ide kreatif. Nah, visualisasi ini penting banget ya, yaitu eksekusi dari desain yang telah kita rancang sedemikian rupa tadi dan kita mencari ide kreatif, kita tuangkan dalam bentuk desain yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Seperti itu. Ya, baik, mungkin itu dulu untuk teori desain yang pertama. Jadi mungkin ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.